orang harus melepaskan celananya. Pertama kali melihat bos wanita yang begitu aneh. Semua pelamar harus mengikuti permintaannya. Melepaskan celananya sendiri. Berbaris rapi. Dibiarkan untuk diperhatikan satu persatu. Menghadapi kegemaran khusus wanita. Hampir semua orang tidak berani menentang. Namun hanya Carl yang berdiri di pinggir yang tidak mengikuti. Mengapa tidak mengikuti? Bos. Pintunya tidak terkunci, kamu bisa keluar sekarang. Akhirnya di bawah aura kuat wanita. Carl berhenti ragu. Akhirnya memilih untuk patuh. Akhirnya, di rumah ada seorang istri yang sedang hamil 6 bulan. Jika penerimaan kali ini tidak berhasil, keluarga 3 orang hanya bisa tidur di jalanan. Di luar dugaan. Di antara semua pelamar, Lucy memilih Carl karena tubuhnya kuat. Hanya dia yang tersisa. Maaf semua, kalian bisa pergi sekarang. Pelamar lainnya pergi satu persatu. Hanya Carl yang penuh dengan keraguan berdiri di tempat. Dia tidak pernah mengerti apa kelebihannya. Hingga Lucy mengingatkannya untuk mengenakan celana. Barulah Carl menjadi sadar seketika. Saat dia bersiap-siap untuk melarikan diri dengan tergesa-gesa. Sebuah ucapan Lucy membuatnya terdampar dalam pemikiran. Seperti kamu yang memiliki potensi besar. Semoga jangan mengecewakan saya dan perusahaan. Carl yang bingung hanya bisa pergi dengan bingung. Tanpa dia ketahui. Roda takdir Carl mulai berputar pada saat itu. Pada sore harinya, Carl dengan lancar di Departemen Sumber Daya Manusia. Mengurus prosedur penerimaan. Namun cara wawancara pagi itu membuat hatinya gelisah untuk waktu yang lama. Dia segera mencari manajer. Ingin tahu mengapa harus melepas pakaian saat wawancara. Manajer, maaf mengganggu. Apa arti sebenarnya dari cara wawancara pagi itu? Apa yang sebenarnya diinginkan oleh bos? Namun manajer tidak menghiraukannya setelah mendengarnya. Namun untuk memudahkan rekan kerja baru beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perusahaan, dia memberikan pengantar yang detail tentang Carl. Semua orang di kantor ini akan bertemu dengan bos secara pribadi setiap bulan. Tentu saja, itu adalah pertemuan yang sangat akrab. Inilah jadwal kerja kita. Dan kamu akan bertugas besok malam. Yang perlu kamu ketahui adalah, hanya dengan cara ini kamu bisa naik pangkat dan mendapat kenaikan gaji dengan cepat. Apakah semua orang setuju? Ini adalah permintaan dari bos. Dan Anda akan mendapatkan bonus besar setelahnya. Selain itu, tubuhnya sangat menarik. Tapi aku punya istri. Semua orang di sini memiliki istri dan keluarga. Setelah mendengarkan penjelasan manajer dengan sabar, Carl langsung terkejut. Tidak bisa percaya bahwa bos dari perusahaan yang begitu bagus. Ternyata wanita yang aneh seperti ini. Menatap jadwal kerjanya yang akan segera tiba di dinding. Dia menjadi gelisah. Setelah pulang kerja, Carl datang ke rumah dengan wajah cemas. Istrinya yang sedang hamil 6 bulan masih menyiapkan makan malam. Menunggu suaminya. Melihat istri yang begitu bijaksana dan rajin menjalankan rumah tangga, Carl merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Untuk tidak menyakiti istrinya, dia mulai bertanya secara eksperimental. Sayang, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Hanya sekadar asumsi. Tentu saja, silakan katakan. Bagaimana menurutmu jika aku kehilangan pekerjaan ini? Mengapa kamu bertanya seperti itu? Tapi kamu baru saja memulainya. Aku hanya mengatakan asumsi. Baiklah, biar aku bayangkan. Jika benar-benar terjadi, tekanan yang dihadapi keluarga kita akan lebih besar. Tapi aku yakin kita akan menemukan solusi yang lebih baik. Ini hanyalah sebuah pekerjaan. Jika hilang, kita akan mencari lagi. Di dunia ini ada jutaan pekerjaan. Suamiku hanya ada satu. Mendengar jawaban tulus dari istrinya. Pada saat itu, Carl sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Keesokan harinya, Carl dengan langkah mantap datang ke kantor. Membawa surat pengunduran diri yang dipikirkan dengan matang. Menuju kantor bos wanita. Baru akan menyatakan maksud kedatangannya. Namun langsung diinterupsi oleh Lucy. Datang tepat waktu. Aku punya kabar baik untukmu. Apakah kamu melihat jadwal di koridor? Baik. Baguslah. Hari ini seharusnya Clays yang berjaga. Dia melanggar permintaanku. Jadi aku sudah memintanya untuk meninggalkan perusahaan. Jika kamu bisa menggantikannya malam ini. Jika semuanya berjalan lancar, aku akan memberikan posisi manajerial kepadamu. Aku tahu ini tiba-tiba. Tapi ini juga bagian dari pekerjaanmu. Aku bisa memberimu libur besok. Aku harap kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini. Lagi pula, kamu memiliki istri yang sedang hamil. Setelah bayi lahir, akan ada lebih banyak pengeluaran. Gaji manajer adalah 10 kali lipat gajimu. Gaji 10 kali lipat membuat Carl terpaku. Garis pertahanan terakhir di hatinya runtuh seketika. Dia pikir dia bisa mempertahankan prinsipnya. Namun dihadapkan pada kenyataan. Dia sekali lagi menerima transaksi tanpa belas kasihan ini. Melihat Carl sekali lagi tunduk pada dirinya sendiri. Wajah Lucy tersenyum aneh. Pria yang berbakat tetap tidak bisa melarikan diri dari cengkeraman dirinya sendiri. Malam tiba. Carl pergi ke pertemuan sesuai kesepakatan. Terpaku melihat pemandangan di depan. Hanya melihat Lucy bersandar di meja. Menampilkan postur tubuhnya yang sempurna. Carl ketakutan dan panik. Biarkan saya melihat kemampuan profesionalmu. Bisakah kamu mencapai standar saya? Kepada bos yang terhormat, saya datang untuk mengundurkan diri. Apa? Saya menolak untuk mengikuti pertemuan seperti ini. Tidak peduli apa identitasmu. Saya sudah menikah.
Saya sangat mencintai istri saya. Saya tidak akan mengorbankan kesetiaan saya karena pekerjaan ini. Jika kamu pergi dari sini, kamu bisa mencoba. Saya berani memastikan kepadamu. Tidak ada satu perusahaan pun yang berani merekrutmu. Kamu tidak akan punya tempat untuk pergi. Ya, saya percaya apa yang kamu katakan. Tapi uang bukanlah segalanya bagi prinsip saya. Saya harus pergi. Saat dia berbalik pulang, adegan aneh muncul. Carl, bagus sekali. Selamat telah menyelesaikan ujian. Sungguh luar biasa. Carl merasa lega. Menjadi anggota resmi perusahaan. Semua harus melewati ujian seperti ini. Carl mempertahankan prinsipnya. Melindungi kesetiaannya. Akhirnya berhasil dipilih oleh perusahaan. Yang disebut kesetiaan dan keteguhan. Bukan karena tekanan dan kondisi eksternal. Melainkan dari kendali diri yang dalam. Dan tuntutan pada diri sendiri. Istri bijak mendukungku meraih kesuksesan. Aku akan memberikan 2 keping emas pada istriku. Menyisakan kebahagiaan.